Menguranginya bisikan itu pasti ada dengan sering baca Al-Quran. Sehari 5 kali disunatkan membaca ayat Quran. Lebih keren kalau antum tidak kena bisikan. Adapun bisikan, antum bisa mementalnya dengan sering membaca moratal Quran. Kapan saja waktu baca Quran. Hanya itu taharanya, kemudian baru masa. Tetap kena juga walaupun baca Quran. Maka masuk ke yang kedua, taubat. Itu udah melangkah ke arah torekot. Allah berfirman di Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 104 dibaca. Masuk ke wilayah kedua. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Implementasi tobat diterima. Bukan bagusnya tobat. Bukan istimewa tobat. Tobat itu nempel dengan zakat. Wajib. Tobat itu nempel dengan zakat. Maka tobat. Antum ada zakat enggak laku tobatnya. Duduk ya. Bukan hanya itu, Allah juga menjanjikan siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, harta itu dilipat gandakan. Bukankah sebutir benih menjadi 700 benih, bahkan lebih. Itu iktibarnya. Jadi jangan menduga ini hanya dari segi keberkatan aja, tidak. Ya. Kata para ahli, dengan menafkahkan harta di jalan Allah harus perdagangan bertambah, kedengkian pun hilang, ketentraman bagi pemberi bertambah. Dengan demikian ia dapat berkonsentrasi meningkatkan usahanya. Dari sisi lain, stabilitas keamanan terwujud sehingga jalur perekonomian dapat lebih lancar. Semua itu adalah kelebihan peningkatan. Efeknya sampai ke situ. Ya. Jadi memang Allah Maha Kuasa, anugerahnya lagi Maha mengetahui. Sekarang kita sudah paham perbedaannya jin, setan, iblis, manusia. Jangan samakan ketiganya. Kadang-kadang orang menyamakan mereka. Terutama perkara setan, iblis, dan jin. Jadi tadi sudah jelas perbedaannya. Jangan salah kaprah, setidaknya pemahamannya dulu. Dalam ajaran Islam terdapat perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Sudah jelas, jin makhluk yang diciptakan dari api oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebebasan untuk memilih, terutama jalan hidupnya di dunia ini. Jin memiliki kehidupan, keluarga, dan umur. Beberapa di antara mereka memilih untuk taat kepada Allah, sedangkan yang lainnya memilih untuk memberontak. Jin sendiri adalah istilah umum yang mencakup baik jin yang jahat maupun manusia yang menyesatkan dari jalan Allah. Sedangkan iblis di sisi lain adalah jin yang telah meninggalkan kepatuhan kepada Allah. Ke Allah dia. Setelah mendustakan perintahnya untuk sujud kepada Adam. Itu diterangkan di Al-Quran. Iblis menolak perintah tersebut dan menjadi terkutuk oleh Allah
Ya, levelnya tinggi, sombong saja. Iblis bukanlah setan biasa, bukan. Melainkan cikal bakal ke karakter setan. Diembuskan tuh sifatnya. Melainkan setan yang paling utama dan berpengaruh yang berusaha untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Jadi perbedaan utama antara iblis dan setan lainnya yang menjadi jin setan, manusia setan adalah status iblis yang dulunya adalah malaikat. Sedangkan setan adalah istilah, sifat, karakter yang mencakup seluruh makhluk yang menyesatkan. Jadi setan dalam Islam juga mencakup makhluk lain yang bersifat jahat, bersifat merugikan manusia. Jadi setan-setan ini dapat berasal dari kalangan jin atau manusia. Tadi sudah dijelaskan. Yang berbuat jahat jelas. Mereka berusaha menggoda, menyesatkan manusia dari jalan yang benar meskipun mereka tidak memiliki kekuatan melebihi batas yang ditentukan oleh Allah. Manusia harus tetap berhati-hati terhadap pengaruh setan, terutama di akhir zaman ini yang merusak iman dan kehidupan spiritual kita. Jadi dalam pandangan ajaran Islam, jin dan jin setan beda. Jin dan jin setan ya, adalah makhluk gaib yang memiliki kehendak bebas dan dapat memilih untuk berbuat baik, juga memilih berbuat jahat, sama dengan kita manusia. Very well. Mau jahat silakan, mau taat silakan. Kita yang kontrol. Karenanya keduanya dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Tetapi Allah memberikan petunjuk perlindungan kepada mereka yang taat kepadanya. Jadi perlindungan ini dapat diperoleh melalui ibadah, baca Quran, doa, istiqomah zikir. Nah, itulah ketaatan kepada ajaran Islam. Jadi jin dan manusia hidup di alam yang berbeda, sudah jelas. Ada seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi. Ini amalan. Zaman Nabi sahabat. Ibnu Wasi keluar dari masjid dan dicegat oleh jin setan. Tentunya dalam bentuk penjelmaan. Karena gak ada satupun juga manusia yang melihat wujud asli jin. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi menjelma. Wallahu alam. Apakah berbentuk orang yang cakep, orang yang gagah? Wallahu alam. Dalam pertemuan itu terjadi dialog antara Ibnu Wasi dan jin setan jelmaan tadi. Lalu jin setan mengajukan tawaran kepada Ibnu Wasi untuk tidak menggoda dirinya hingga anak keturunannya. Sampai ke anak keturunannya. Janjinya gitu. Jin setan berkata, Al-waridani al-dakharu alladhi qaratuhu fi waqti syabikin la yambagi an yudara salin basyari al-tawidu annani lan idayakota hatta taulid biflaka. Artinya wirid zikir yang Anda baca tadi kepada Ibnu Masih jangan sampai diajarkan ke manusia. Kompensasinya akan saya ganti, kata jin penjelmaan tadi. Tidak akan menggoda kamu sampai ke anak cucu turunan kamu. Itu godaannya. Dan ini hadis sahih loh. Selanjutnya Ibnu Wasi sempat tergiur dengan penawaran tersebut. Namun karena dia punya keilmuan, kecerdasan, terlintas dalam pikirannya. Saat menyetujui perjanjian setan, otomatis ia tunduk dengan perintah bangsa jin. Itu yang gak boleh. Jadi itu gak boleh tunduk. Nah kita malah dikasih sesajen, pusing. Diikuti was bisu-bisu dinasnya. Wah, mungkin kacau nih. Ya. Kalau yang berilmu gitu, walaupun dia menjanjikan tidak akan diganggu sampai anak keturunan, tetap dia tidak tertarik. Setelah itu Ibnu Wasi langsung masuk kembali ke dalam masjid, berwasiat kepada murid-muridnya. Ibnu Wasi berkata, Laqad alamtuka kula hada zikri wa yazibu alaik antakro ahada. Kamu semua hai murid-muridku, saya ajarkan zikir ini dan ini harus kamu baca. Jadi ini ya,
tawaran dari setan dia tolaknya. Saya ajarkan zikir yang mesti dibaca. Ya, jadi setelah itu tak lama berselang lama, jin setan akhirnya membeberkan alasan kenapa melarang Ibnu Wasim membagikan bacaan zikir yang dibacanya. Qala syaitanu bisababi dalika yumkinuka antujimani. Fa fasyal kullu ma aradahu syaitanu. Kata setan, gara-gara kamu mengajarkan wirid itu, manusia bisa mengalahkan aku. Jadi setiap yang diinginkan setan menjadi gagal. Jadi ini jarang dijabarkan. Setelah kita selidiki, ada kitabnya, nama kitabnya Tuhfahul Habibi ala Syiratil Khatibi. Akhirnya terbukalah bahwa Ibnu Wasi tiap selesai sholat tidak pernah meninggalkan bacaan zikir ini. Berikut lafadznya. Tadi sudah dibaca di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka salataha alaina bi junubina auduwan basyiran bi uyubina. Jaran huwa wa qabluhu min haitsu la narahum. Fa ayasyu minna kama asyayatin min rahmatika. Wa kunutu minna kama qanattahu min afrika. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adata bainahu wa baina janatika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau telah menguasakan kepada kami seorang musuh Korin tadi yang jelas atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Mereka golongannya sanggup melihat kami, sedangkan kami tidak sanggup untuk melihatnya. Jangan dibaca dulu ini, Pak. Taliye beko antum, beko andung dan paniang. Tapi andung mesti sampaikan. Dilihatkan dulu, baru bisa diamalkan yang awal. Kalau nggak pergi juga pakai ayat-ayat yang diajarkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ada 3 tahapan. Nggak percaya baca ini, pulang baca deh. Putuskanlah asa mereka sebagai engkau memutuskan dari ampunanmu. Jauhkanlah mereka dari kami sebagaimana engkau menjauhkan dari surgamu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini Wasi ini mengajarkan muridnya supaya bisa berdialog, berdebat, berjidal. Kalau berdialog kan mesti kelihatan. Nah, ketika zikir tersebut dibaca dengan istiqomah, rupanya membuat setan jin jahat, iblis merasakan panas. Walaupun badannya dari api. Rasa panas di sekujur tubuhnya. Sehingga golongan jin jahat itu tidak akan mau mendekati, tapi mau memperlihatkan secara penyerupaan. Oh. Aduh, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini jemaah Andung ini seandainya ada kearifan jangan diamalkan dulu. Ya. Setiap nabi mempunyai tantangan masing-masing pada setiap zamannya. Peran setan baik itu yang berbentuk manusia maupun yang berbentuk penjelmaan makhluk jin dalam mengatur propaganda yang dilancarkan untuk menyerang Nabi Muhammad. Beberapa hal yang berkaitan dengan penamaan setan, Andung jelaskan secara kemanusiaan yang nempelnya di manusia, baik dari unsur manusia. Kalau unsur dari jin sudah jelas. Allah berfirman, tadi sudah disebut di Al-Quran surat Al-An'am 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia. Betul kan? Dari jenis manusia. Ini terkait dengan orang yang jahil. Ayat tadi menunjukkan setiap nabi mempunyai musuh setan dari unsur manusia. Kemudian ada unsur jinnya gampang kalau nabi. Unsur manusianya yang susah. Jadi perlu diketahui, setan itu ada yang berupa nama yang melekat. Nama yang melekat pada suatu benda. Ada pula yang mempunyai makna sifat. Tadi sudah Andung jelaskan. Analoginya begini, analoginya ya, logikanya. Insya Allah akan lebih ngerti.
seperti orang menyebut singa. Singa. Umar bin Khattab itu singa. Singa padang pasir. Betul kan? Ada singa yang mempunyai arti melekat pada orang. Dia orang tapi disebut singa. Ya. Nempel berarti nama itu. Melekat pada hewan sejenis macan. Ada pula singa disematkan pada orang yang gagah berani. Betul kan? Nah, karena keberaniannya, maka namanya berubah menjadi macan, singo. Ia kemudian dipanggil singa, tapi namanya tidak selalu menempel. Pas kapan tidak nempelnya? Ketika ia sudah mulai melemah tubuhnya. Nah, jadi penyematan nama singa tidak lagi menempel pada tubuh karena sifatnya yang hilang. Duduk. Karena sifatnya hilang. Begitu pula, maaf, anjing. Anjing berlaku sebagai hewan berkaki 4. Bisa juga sejenis kambing yang jika disentuh kategori najisnya secara fikih adalah najis. Itu disebut mukhalada. Yang nempel itu disebut mukhalada. Mukhalada. Karenanya terdapat istilah lain. Anjing digunakan seseorang untuk mencaci sambil memanggil orang lain yang mempunyai sifat terlalu buruk dengan panggilan maaf anjing. Yang terlalu buruk. Ada gak? Ada. Kalau di Ando kalau disebut binatang tadi itu masih biasa. Tapi yang bahaya disebut setan. Orang disebut setan cekikikan ketawa. Disebut wawo enggak apa tuh marah. Kan aneh. Berarti enggak berilmu. Nah, pelabelan seperti ini bisa menempel sewaktu-waktu sifatnya berubah. Itu ilmunya. Kalau antum sering morat Al-Quran, ya, berubah akan pengaruh pada perubahan nama yang disifati. Jadi setan juga demikian. Setan yang punya nama asli yaitu iblis dan keturunan yang nempel pada benda atau pada sesuatu disebut genetika. Itu nempel. Karenanya ada juga setan berupa sifat yang menempel baik pada jin ataupun manusia. Sehingga di Quran surat Al-An'am 112 disebutkan syaitina insi wal jinni. Betul kan? Setan dari golongan manusia dan jin. Juga sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat An-Nas ayat 5 dan 6. Alladzi yuswaswisu fi sudurinas minadz jinnati wan nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi sebagaimana setan, jin juga mempunyai definisi sendiri. Yaitu makhluk Allah yang tidak kasat mata. Berbeda dari manusia yang kasat mata. Sehingga orang gila dalam bahasa Arab disebut majnun. Artinya pikirannya tertutup. Kalau malam karena gelap tidak ada yang bisa melihat. Dalam bahasa Arab dipakai istilah jannah. Sehingga antara jin, jannah, majnun terdiri dari komposisi huruf jim dan nun yang ditasdid. Masing-masing mempunyai akar kata yang sama sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-An'am 76. Falamma janna alaihil lailu. Artinya ketika malam menjadi gelap. Yang terpenting pada pembahasan Risalah Andum ini tidak bisa dipukul rata bahwa setiap jin dan manusia itu bernama setan. Karena itu sifatnya nempel. Begitu pula sebaliknya. Baru ketika manusia dan jin mempunyai perilaku buruk, tidak sholat, menjadi pemabuk dan sebagainya, maka itu wajib disebut setan.
Sedih ya. Bahaya itu. Bukan sunnah itu. Wajib disebut setan. Enggak sholat, wajib disebut setan. Aduh. Gimana hubungannya silaturahim kita kepada manusia? Kacau nggak? Ini firman. Makanya hati-hati, tolong sholat. Karena jangan sampai nempel karakter tadi. Manusia yang tampak pakaiannya Islami tapi menjual agama, itu nggak boleh disebut mu'alim. Marah Tuhan. Disebut setan. Waduh. Kalau ini dipraktekkan kacau nggak Pak? Hah? Namanya juga setan. Selama sifat mereka masih seperti setan, maka keduanya dinamakan sebagai setan. Setan di sini berdasarkan sifat, tidak nama asli. Sedangkan setan yang asli adalah iblis. Kita kan nggak iblis. Dan keturunannya secara genetika. Jadi tentang setan manusia kan ada di Quran surat Al-An'am tadi. Yudi baduhum illa ba'udzukrub al-qawl kururon. Maksudnya mereka saling melengkapi untuk menciptakan kegaduhan agama. Yang gaduh agama sekarang itu kan bukan jin. Setan berbentuk manusia. Maka jangan disebut dia mu'alim. Gimana Pak? Nah, gaduh agama yang bisa menciptakan kegaduhan melalui bahasa verbal. Melalui bahasa verbal, siapa itu? Setan manusia. Bukan siapa. Udah rame itu di medsos. Sinterklas lah, hantu belau, alun tarekot sekalipun. No, bukan disebut mursyid, setan. Ini Andung yang ngomong. Ya, jadi kita udah jelas. Itu sering mengganggu. Sedangkan setan dari unsur jin tidak bisa secara verbal. Karena mereka tidak bisa membolak-balikan perkataan. Jin itu kan kalau jelek-jelek banget. Prinsipnya begitu. Baik-baik banget. Nggak bisa dikotak-atik. Digerang-gerung nggak bisa. Dibolak-balik akalnya nggak bisa. Tetap aja setan. Berputar tuh. Itu bahayanya. Menjual agama. Memutar kata. Sedangkan setan dari unsur manusia sangat canggih mengolah kata. Udah banyak. Terkecoh kita. Jadi kesimpulannya itu nular. Kita sebagai manusia bisa jadi termasuk, maaf, sebagai setan. Nular. Kita bisa meneliti secara tampak pada doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Wa na'udzubillah min sururi anfusina. Itu dulu baru a'udzubillah minasyaitonirrajim. Jangan langsung a'udzubillah minasyaitonirrajim. Berarti antum cari kambing hitam, nyalahin jin. Seharusnya yang dibaca wa na'udzubillah min sururi anfusina. Artinya kami meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan pribadi kita, karakter kita. Itu yang dibaca. Duduk. Mulai besok jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi baca sama-sama. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Nah, kalau itu sudah dibaca pada diri, maka bahasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim makbul. Duduk. Itulah mesti dijelaskan. Enggak ada kedengeran wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Kita cari kambing hitam aja, orang lain yang salah. Padahal setannya ada pada diri. Sepakat? Masya Allah, jadi berang-berangan dong. Enggak, Andung hanya menjelaskan yang paling benar mana. Jadi pertanyaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu atau wa na'udzubillahi min sururi anfusina? Jawab? Wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Kenapa? Karena natural manusia ada jin setannya. Kurangi bisikannya. Sampai diri kita dulu selamatkan, jangan kena. Baru kita
keluar. Perangi dirimu. Maka man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Itu lebih luas lagi pemahamannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah terhindar dari setan yang ada di luar? Sementara kamu nempelin setan? Jawab. Logika kita. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Padahal yang membacanya adalah setan. Maaf. Belum mengakui tobatnya. Kita juga disuruh untuk berlindung dari diri kita sendiri dulu. Itu ada di Quran. Yang terkadang jadi setan juga. Kita mungkin saja termasuk setan yang perlu dimintakan perlindungan kepada Allah tiap hari. Itu tobat yang sebenarnya. Apabila perilaku kita buruk, merusak, berperilaku sebagai umumnya setan, maka ucapkan wa na'udzubillah min syururi anfusina. Jangan cari kambing hitam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Banyak maaf, agak vulgar Anda menyampaikan, tapi setidaknya silakan koreksi apakah salah ucapan ini atau tidak. Paidandong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.